Halo, saya Stefan Setiawan dengan NPM 2022465011131. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang analisis kasus pandangan The Gaze dalam film Miracle in Cell nomor 7. Nah, dalam slide pertama, pengertian film. Nah, film ini dia itu adalah karya seni audio visual yang merekam, menyajikan, juga menceritakan kisah-kisah atau informasi melalui rangkaian gambar bergerak ataupun bahkan suara. Nah, film juga dapat dibuat buat berbagai tujuan kayak hiburan, pendidikan, dokumentasi, atau bahkan propaganda pun. Nah, dalam juga menurut UU nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi. Nah, masa yang dibuat-buat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat ditunjukkan. Nah, dalam slide kedua yaitu jenis-jenis film. Berdasarkan tujuannya, film itu memiliki banyak jenis-jenis. Seperti contohnya film hiburan atau entertainment, dia itu buat nunjukin atau menghibur penonton kayak aksi, drama, ataupun bahkan komedi. Ada juga film edukasi, dia itu tentang pendidikan, digunakan buat menyampaikan pesan pendidikan atau pembelajaran. Contohnya seperti film dokumenter atau bahkan film pendidikan. Dan juga ada film dokumenter. Nah, film dokumenter ini menyajikan data atau realita dengan pendekatan sinematik. Ada juga film propaganda bertujuan untuk mempengaruhi opini atau pandangan publik. Nah, berdasarkan film jenis-jenis film tadi, ada juga gaya dan teknik penyajiannya. Seperti film animasi, dia ini dibuat dengan teknik animasi atau gambar bergerak dari objek 2 dimensi ataupun bahkan 3 dimensi. Ada juga film fiksi atau naratif, dia ini memiliki alur cerita yang rekaan, jadi nggak real gitu, jadi imajinatif sesuai dari penulisnya. Dan juga ada film eksperimental, dia ini menekankan pada eksplorasi artistik dan nggak ngikutin struktur naratif tradisional. Nah, berdasarkan gaya-gaya tersebut, film ini juga memiliki beragam durasi. Seperti ada kayak film pendek, dia ini cuma durasinya itu kurang dari 40 menitan. Ada juga film panjang, dia ini biasanya lebih dari 40 menit, biasanya tuh 90 atau bahkan 120 menit. Ada juga film serial atau seri. Nah, dia ini dibuat dalam beberapa episode, jadi dibuatnya setengah-setengah. Oke. Ada juga genre film. Nah, genre film ini memiliki banyak-banyak genre seperti aksi, petualangan, drama, komedi, romansa, horor, film fiksi, fantasi, dan juga lain-lain. Nah, dalam film-film ini, fungsi film juga memiliki beberapa atau berbagai fungsi, antara lainnya sebagai sarana hiburan. Nah, film ini bisa menghibur masyarakat atau menjadi bagian industri kreatif. Ada juga dari media edukasi, film juga digunakan buat pembelajaran atau penyuluhan atau bahkan pelatihan. Ada juga film dokumentasi dan sejarah ataupun dan budaya. Mereka ini merekam peristiwa budaya atau nilai-nilai masyarakat. Nah, dalam film ini juga mempunyai sarana ekspresi seni. Nah, film ini sebagai medium ekspresi kreatif bagi para pembuatnya. Oke. Sekian presentasi dari saya Stefanus. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh teman saya. The gaze atau pandangan mempunyai pengertian memandang secara dalam. Teori ini pertama kali dimunculkan oleh psikoanalisis Jacques Lacan. Beliau juga berargumen bahwa memandang merupakan refleksi dari keinginan. Michel Foucault. Beliau juga menambahkan di mana memandang adalah observasinya atas kekuasaan. Teori Foucault ini juga bertemu dengan politik gender, yang dimana terdapat dua bagian dalam pandangan. Yang pertama adalah the male gaze, dan yang kedua adalah the female gaze. The male gaze memandang dengan sudut pandang pria, sedangkan the female gaze memandang dengan sudut pandang perempuan, yang dimana ini tidak berpengaruh dalam gender, namun
Yang dimaksud di sini adalah cara memandang sesuatu yang mendalam. Baik the male gaze melihat secara sensual maupun the female gaze yang melihat secara perasaan. Analisis pandangan pada film The Miracle in Cell nomor 7 2013. Pada film ini, analisis pandangan atau the gaze yang kami dapati yaitu the female gaze, di mana ketika melihat film ini yang penuh dramatis, seorang ayah dan seorang anak yang begitu erat ikatan keluarganya. Pada slide pertama, Yonggu ditampilkan sebagai pemberi nafkah atau seorang ayah yang berjuang untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Yang ditunjukkan bagaimana walaupun ia mempunyai keterbatasan fisik, ia mencoba untuk menjadi seorang ayah yang sempurna bagi anaknya. Pada slide yang kedua, di sini diperlihatkan peran ayah sebagai pemberi perhatian, di mana ia sangat peduli terhadap putrinya. Yang pada film ini, putrinya sangat ingin sekali mendapatkan tas Sailor Moon. Sampai kejadian di mana suatu hal yang tidak terduga, Yonggu dituduh atas perlakuan yang tidak ia lakukan dan tidak sengaja karena mengejar seorang anak yang menggendong tas yang diinginkan putrinya, sehingga hal itu menyebabkan ia dipenjara atas tuduhan tindak asusila yang bukan ia lakukan. Pada slide yang ketiga, peran ayah yaitu Yonggu sebagai playmate, teman bermain bagi anak, walaupun ia tersandung pada kasus yang bukan ia lakukan. Bagaimana mungkin seorang ayah tega terhadap anaknya? Dan ia begitu menunjukkan bahwa penjara bukan suatu halangan untuk cinta dan kasih sayang mereka senantiasa bisa saling mencintai walaupun itu dalam penjara. Di sini terlihat Yonggu mengajak bermain anaknya, begitupun juga teman-temannya di penjara. Kita masuk ke slide yang kelima atau slide terakhir dalam analisis pandangan the female gaze di film Miracle in Cell nomor 7 2013. Di sini terlihat Yonggu sebagai protektor atau pelindung bagi anaknya, yang dimana scene ini menceritakan Yonggu didesak untuk tidak berkata jujur atas perbuatan yang bukan ia lakukan. Dan atas dari itu, Yonggu terpaksa berbohong dan mengakui perbuatan yang bukan ia lakukan. Mengapa demikian? Karena anaknya akan diancam atau Yeseng akan dibunuh oleh pejabat polisi yang ada di film ini. Maka Yonggu mengorbankan dirinya dan rela untuk dipidana mati atas perbuatan yang bukan ia lakukan. Oke, usai sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum.